Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Anissa Anwar, dan teman-teman saya yang bernama Dimas Firmansyah, Jildan Nurzen, Fiona Devintasari, dan Nicholas Nathaniel ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Desain Kerja. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengolahan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan, karena organisasi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa orang-orang yang berkompeten dan memiliki motivasi yang tinggi. Keunggulan suatu organisasi maupun perusahaan dapat dibangun melalui strategi sumber daya manusia. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. A. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan 1. Kestabilan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi pada sewaktu-waktu tertentu. 2. Jadwal kerja. Masalah yang ada pada persepsi manajemen operasi adalah banyak pekerja produksi yang membutuhkan karyawan secara penuh bagi perusahaan agar menjadi efisien. Perusahaan harus memahami tentang penjadwalan kerja tersebut. A. Jadwal kerja standar 8 jam per hari, 5 hari per minggu. B. Flex time. C. Minggu kerja dan fleksibel 10 jam per hari atau 4 hari per minggu. D. Paruh waktu kurang dari 8 per jam. Selanjutnya yang 3, tujuan dan strategi sumber daya manusia. Tujuan dan strategi sumber daya manusia ini antara lain untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan baik yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. 3. Tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan dari strategi sumber daya manusia di antara lain lebih menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik bergerak di bidang produksi barang maupun jasa. Organisasi bisnis atau organisasi non-bisnis, suatu organisasi baik bisnis maupun non-bisnis tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia sehingga dapat menentukan bakat dan keahlian disatukan kebutuhan operasional yang tersedia dalam organisasi. Dibutuhkan cara dalam pengolahan dan perancangan tenaga kerja yang tepat sehingga organisasi orang-orang tersebut tenaga kerja atas bisa efektif dan efisien. Agar tenaga kerja atau sumber daya tersebut menjadi efektif dan efisien, maka yang pertama tenaga kerja itu harus 1. Dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup operasional yang ada. 2. Memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dengan saling percaya. Kendala dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentu memiliki beberapa kendala, di antaranya yaitu yang pertama, bauran produk dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja musiman atau tetap. Yang kedua, peralatan teknologi dan mungkin memiliki implikasi pada keamanan dan proses pekerjaan. Lalu yang terakhir, keputusan lokasi juga berpengaruh pada lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja. Desain kerja. Desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan seseorang individu atau kelompok secara organisasi. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi. Desain pekerjaan perlu mendapatkan perhatian lebih karena 3 alasan utama.
yaitu 1. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan yang dapat membuat perbedaan besar pada kinerjanya. 2. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lainnya. 3. Desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Manfaat desain kerja. Desain pekerjaan memiliki tujuan agar 1. Efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Fleksibilitas dan kemampuan pelaksanaan proses kerja secara horizontal dan hierarki. 3. Minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Yang keempat, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Kelima, integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Komponen pada desain kerja. Terdapat 7 komponen pada desain kerja, diantaranya yaitu 1. Spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan yaitu sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas khusus. 2. Ekspansi pekerjaan atau pemekaraan pekerjaan. Pemekaraan pekerjaan merupakan sebuah sistem di mana karyawan dipindahkan dari pekerjaan yang khusus bidangnya dan berpindah dengan bidang yang tidak jauh berbeda. 3. Motivasi. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 4. Komponen psikologis. Komponen ini memusatkan bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologi minimum. 5. Tempat kerja yang visual, yaitu penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak. 6. Ergonomik dan metode kerja, yaitu alat penghubung antara manusia dan mesin. Yang terakhir adalah tim mandiri, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja sama-sama untuk meraih tujuan sama. Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelola dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan karena organisasi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa orang-orang yang berkompeten dan memiliki motivasi tinggi. Keunggulan suatu organisasi maupun perusahaan dapat dibangun melalui strategi sumber daya manusia. Desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan seorang individu atau kelompok secara organisasial. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan individual para pemegang jabatan.